Saudara, tema kita pada pagi hari ini yaitu saya ambil penganiayaan terhadap orang percaya dan penyertaan Tuhan, atau penyertaan Tuhan di dalam penganiayaan terhadap orang percaya. Saudara, ketika kita memahami Allah yang berdaulat, Allah yang menuntun kita, Allah yang tetap menyertai kita, itu bukan berarti kita hidup bebas nyaman tanpa persoalan. Nah, umat Tuhan atau Sadrak, Mesak, dan Abednego ini pun mengalami masa yang sangat berbahaya pada pasal 3 yang kita barusan baca. Saudara, demi mempertahankan iman mereka kepada Allah, maka mereka harus rela untuk mengalami penderitaan yang dilakukan oleh Nebukadnezar. Saudara, dan kalau kita lihat ini awalnya, bahwa awal dari penganiayaan ini yaitu Raja Nebukadnezar ini membuat patung emas yang tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta, didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Nah, saudara, saya waktu merenungkan ini saya berpikir dari mana atau mengapa sampai Nebukadnezar ini kemudian membangun patung dan menyuruh semua orang di wilayah kekuasaannya untuk menyembah kepada patung itu. Patung ini adalah patung yang menurut para penafsir mewakili dewa Marduk, dewa yang disembah oleh orang-orang di Babel. Saudara, kenapa saya berpikir demikian, saudara? Karena kalau kita melihat Daniel pasal yang kedua pada ayat yang 47, yang kemarin kita bahas itu ya, dikatakan bahwa berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Saudara, ini pengakuan iman atau pengakuan yang kelihatannya sangat beriman kepada Allah dari seorang kafir. Saudara, ini persoalan jawaban pengungkapan rahasia kepada Nebukadnezar ini, saudara. Saya yakin ini sangat bersifat berkesan sekali bagi Nebukadnezar, sehingga tidak mungkin dia mengalami amnesia rohani, gitu. Melupakan apa yang sudah diakui, melupakan apa yang sudah diucapkannya terhadap Allahnya Daniel. Nah, kalau dia mengatakan bahwa Allah Daniel itu sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, maka harusnya seluruh sesembahan, seluruh penyembahan hidup dia itu kepada Allah. Kalau kita mengerti ini sebagai ungkapan iman yang sungguh-sungguh, pertobatan yang sungguh-sungguh. Saudara, tapi faktanya berbeda, saudara. Setelah saya meneliti bagian ini, ada beberapa penafsir yang mengatakan bahwa kejadian ini pada pasal 3 ini kemungkinan 15 tahun sesudah pasal yang kedua, saudara. Ada yang juga tidak setuju dengan tahun pada pasal yang ketiga ini sudah 15 tahun. Tetapi bagi saya, seorang yang pandai seperti Nebukadnezar ini, berapapun tahunnya pasti dia akan terus mengingat bahwa ada suatu saat di dalam kehidupan dia Allah berintervensi dalam kehidupan dia dan memberikan mimpi, dan kemudian mimpi itu hanya bisa diungkapkan oleh umat pilihan Allah, dan Allah itu Allah yang harus dihormati, minimal harusnya demikian, dihormati walaupun dia tidak sembah. Tapi saudara, ini ada perubahan yang luar biasa. Pada pasal 3 kita melihat bahwa dia membuat patung dan menyuruh semua menghormati, menyembah, sujud kepada patung tersebut. Saudara, ini awal bencana yang terjadi dan awal penganiayaan yang terjadi karena pendirian patung oleh Nebukadnezar ini. Saudara, yang saya lihat di sini, ternyata pertobatan atau pengakuan Nebukadnezar itu kepada Allah yang Maha Kuasa itu hanya sekadar ucapan bibir saja. Mungkin Nebukadnezar ini begitu terimpresi dengan kejadian pengungkapan rahasia yang begitu luar biasa, sehingga muncullah pengakuan dia kepada Allah. Inilah pertobatan yang diragukan, pertobatan atau pengakuan iman yang sebenarnya palsu adanya. Saudara, seringkali kita melihat ada begitu banyak orang yang terimpresi dalam hidup dia terhadap suatu kejadian demi kejadian yang Allah buat dalam hidupnya. Sehingga pada waktu itu orang waktu mengalami kejadian yang luar biasa yang Allah kerjakan dalam hidup dia, kemudian dia berkata, engkaulah segala-galanya. Selain kau tiada yang lain, gitu ya. Pengakuan selain kau tiada yang lain. Waktu yang lain datang, selain dia tiadalah kau, gitu ya. Ada perubahan, terimpresi gitu. Nah, ini pertobatan karena terimpresi. Bukan berarti kita tidak harus begitu terkesan pada karya Tuhan. Perlu, saudara.
Tapi apabila terkesan itu hanya tinggal kenangan, maka janji-janji itu pun hanya akhirnya menjadi nostalgia. Oh, dulu saya pernah berjanji setia. Oh, dulu saya pernah mengakui Tuhan adalah Tuhan dan selain Dia tiada yang lain. Saudara, dan pertobatan yang demikian, yang dipengaruhi oleh impresi, kesan karya Tuhan yang luar biasa itu membahayakan umat Tuhan. Dan inilah awal penganiayaan terhadap umat Tuhan, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara, seringkali pun gitu ya, pada waktu momen-momen yang bisa membuat, saya berpikir momen-momen yang bisa membuat kita terimpresit pada karya Tuhan. Ya, pada waktu kita mungkin dikasih kesempatan bertemu dengan Tuhan waktu awal-awalnya. Kemudian kita merasa, aduh Tuhan, saya begini bobrok, saya begini kacau, saya begini rusak. Tapi Tuhan kasih-Mu menyertai. Kemudian beberapa saat, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, kenangan itu, janji itu hanya bersifat nostalgia. Ada seorang pemuda, saudara, yang seringkali senang atau begitu terimpresi, selalu terkesan pada khotbah-khotbah pembicara besar. Di mana ada KKR, di situ dia hadir. Di mana ada tantangan, tangan pun diangkatnya. Suatu saat KKR yang luar biasa terjadi. Kemudian dia datang di lapangan itu dan dia tantang, siapa yang mau bertobat, memberikan diri dipenuhi oleh Roh Kudus. Pemuda ini jalan masuk. Waktu lagu-lagu dinyanyikan untuk tantangan, pemuda ini maju. Gitu ya. Setelah itu dia angkat tangan dan maju ke depan mimbar berdoa dan pulang dengan merasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Gitu ya. Setelah kemudian beberapa bulan kemudian berselang, ada lagi KKR yang besar. Pemuda ini datang lagi. Pada waktu datang, siapa mau dipenuhi oleh Roh Kudus? Siapa mau menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan? Untuk karya Tuhan memenuhi hidup dia. Dia maju. Pulang, biasa lagi. KKR berikutnya lagi ada pembicara datang ke kota itu dan KKR. Saudara, siapa yang mau dipenuhi? Maju lagi dia. Saudara, dia tidak sadar bahwa pada saat yang sama ada seorang ibu-ibu 50-an tahun itu sedang menyaksikan tingkah dia yang maju terus ke depan. Dan tiba KKR keempat, penginjil besar datang lagi berkhotbah. Dia begitu terharu, terkesan luar biasa. Tantangan pun berikut. Siapa yang mau maju dan dipenuhi oleh Roh Kudus? Dia maju. Waktu berdoa, nenek ini berteriak, Tuhan jangan penuhi dia karena dia bocor. Saudara, bocor saudara. Nah penuh-penuh. Gitu ya. Saudara, inilah orang Kristen bocor. Kadang-kadang berjanji terkesan ingin bertobat sungguh-sungguh. Karena sentuhan firman Tuhannya luar biasa. Kemudian pulang setelah firman Tuhan itu, beberapa hari kemudian lenyap. Lenyap juga pertobatan. Saudara, seringkali kita mengikuti camp, bukankah keputusan-keputusan kita buat? Gitu ya. Bukankah komitmen-komitmen kita ambil? Gitu ya. Ada yang berkomitmen, saya mau menjadi orang yang lebih murah hati, lebih rendah hati. Gitu ya. Ini komitmen saya, tulis. Datang ke pembimbing, berdoa, nangis-nangis. Nangis, sudah diam, sudah, ya tahu-tahu rendah hati. Tapi saya mau rendah hati, tahu-tahu rendah hati. Gitu ya. Pembimbingnya sibuk menenangkan dia gitu ya. Waktu mungkin berlalu begitu saja, habis gara-gara menenangkan dia. Tapi setelah pulang ke tempat kos gitu ya, mulai ada peristiwa datang. Maka bukan rendah hati, saudara. Tinggi hati jadinya. Saudara, kita perlu bertobat atau membuat keputusan di camp ini perlu buat. Karena sentuhan firman Tuhan yang ada. Tetapi jangan itu lenyap begitu saja. Karena itu sangat berbahaya bagi kehidupan orang lain. Kenapa berbahaya, saudara? Karena orang tahu kitalah orang yang selama ini mengikuti pembinaan, selama ini mengikuti KTB, selama ini pemimpin KTB, selama ini TPS, TPPMK dan seterusnya dan seterusnya. Dan mereka tahu kita adalah simbol ilahi yang kepadanya ada persoalan, kepada kita mereka datang. Mereka baru tahu lagi, kita baru pulang camp jauh-jauh, saudara. Dari Sumba, dari Alor, dari Kupang, saudara. Pakai kapal laut, tiba jam 11 malam, 12 malam, menderita misalnya begitu. Tapi setelah kembali, saudara ya, setelah kembali, tidak ada perubahan apa-apa, gitu ya. Tidak ada perubahan apa-apa, bocor kita. Dan ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena kesaksian kita itu kemudian membuat orang menjauh dari Tuhan. Dia saja yang bercapek-capek, cari dana luar biasa, sampai ke camp jauh-jauh aja. Tidak ada perubahan. Tidak rendah hati. Dan karakter, tidak ada perubahan karakter. Apalagi saya. Daripada saya cari-cari dana capek-capek, pergi jauh-jauh, pulang. Dan seperti dia. Tidak.
Yesus sudah tidak lagi menarik bagi mereka. Yesus sudah tidak lagi menjadi pujaan mereka ketika mereka melihat kita sebagai wakil Yesus di tengah-tengah kehidupan mereka. Mari kita berpikir, berapa banyak komitmen yang kita buat akibat terimpresi, terkesan, tersentuh oleh kebenaran firman Tuhan. Tidak salah. Mari kita kembali kuatkan komitmen untuk berubah dalam perubahan karakter. Selama kita mengikuti KTB, selama kita memimpin KTB, check and recheck sejauh mana ada perubahan demi perubahan itu terjadi dalam hidup kita. Atau jangan-jangan ketika kita selesai bab demi bab, yang ada yaitu kita pandai berdebat karena pemahaman kita yang bertambah banyak. Keterampilan menutup diri, self defense mekanismenya begitu kuat terhadap tingkah laku yang buruk, sehingga tidak menjadi kesaksian bagi lingkungan di mana Tuhan utus, di mana Tuhan ingin kita melayani. Saudara, ini berbahaya sekali karena Kristus bisa jadi tidak menarik. Penganiayaan pada orang Kristen ini diawali dari kehidupan pertobatan yang tidak serius dari Nebukadnezar. Mari kita melihat ayat yang keempat dan ketujuh sampai ketujuh, saudara. Saudara, pada waktu Nebukadnezar selesai membangun patung ini, kemudian dia menabiskan patung itu dengan mengundang seluruh pejabat negara. Dan kalau kita lihat pejabat-pejabat negara yang ada dari lapisan teratas sampai terbawah, ini kembali lagi meyakinkan kita bahwa Nebukadnezar ini orang yang sangat pandai menatah negaranya. Pada waktu itu mungkin dia di dalam pelajaran tata negara, gitu ya. Luar biasa dia menata negaranya. Ada wakil-wakil raja, gitu ya, saudara. Ada penguasa, ada bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, ahli hukum, semua kepala daerah menghadiri penabisan patung itu. Dan biasanya pada zaman itu, setiap kali penabisan patung itu harus dihadiri oleh seluruh pejabat negara pada waktu itu. Saudara, kehadiran mereka ini membuat, saudara, undang-undang yang dibuat itu untuk menjebak atau undang-undang menjebak iman orang Kristen itu semakin kuat, saudara. Sehingga saya lihat ya, peraturan atau undang-undang itu yang menjebak iman Kristen itu semakin kuat. Saudara, kenapa? Karena orang Kristen itu tidak lagi bisa, atau orang percaya, atau Sadrak, Mesak, dan Abednego pada waktu itu tidak lagi bisa punya jalan keluar, saudara. Kenapa? Karena semua pejabat negara itu tahu. Dan seandainya Sadrak, Mesak, dan Abednego pada waktu itu terus memimpin wilayah Babel, maka mereka pun bisa jadi hadir dalam pertemuan itu, saudara. Kemungkinan besar mereka pun hadir dalam pertemuan ini. Dan semua wakil-wakil raja, semua birokrasi yang ada, para pemegang birokrasi yang ada di kerajaan Babel ini pasti mendengar dengan jelas titah itu, maklumat itu, saudara. Dan itu berarti bahwa mereka siap untuk menegakkan perintah raja itu kepada wilayah di mana mereka memimpin. Semua orang dari segala bangsa di bawah kekuasaan kerajaan Babel itu harus takluk, menyembah patung apabila mendengar bunyi-bunyian dari sekian banyak alat musik yang dipaparkan di sini. Saudara, ini tidak ada jalan keluar bagi orang Kristen, umat percaya pada waktu itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena mereka harus, mau tidak mau harus mengikuti. Kalau tidak mengikuti, nyawa melayang. Saudara, ini peraturan dan jebakan yang terhadap iman orang Kristen yang sangat sulit dihindari. Saudara. Kalau mau hidup, sangat sulit dihindari. Tidak ada kesempatan untuk lolos. Saudara melihat ini, peraturan ini saya memikirkan gitu ya. Apa kaitannya dengan kita kalau peraturan yang demikian, saudara? Saya memikirkan kemungkinan peraturan kalau pada zaman ini itu seperti peraturan berkaitan dengan perlakuan undang-undang yang memaksakan seluruh rakyat yang berbeda kepercayaan untuk mengikuti cara hidup suatu kepercayaan tertentu yang lahir dari pengajaran iman dan kepercayaan mereka. Orang Kristen tidak bisa punya peluang untuk hidup beribadah dengan bebas. Tapi seringkali kita yang merasa putus asa apabila peraturan itu datang. Contoh misalnya, pada waktu kita belajar di KTB mengenai kejujuran integritas, kemudian kita berhadapan dengan pada waktu kita usia 17 tahun mengurus SIM misalnya ya. Kadang-kadang ini membuat kita yang memahami kebenaran firman Tuhan untuk hidup jujur, punya integritas, tergoda untuk kemudian melupakan kejujuran janji-janji kita dan membuat Tuhan bersedih. Saudara, ini kesulitan kita, saudara. Untuk mahasiswa demikian adanya. Tapi untuk para businessman, para alumni itu juga mengalami hal yang rumit, saudara.
saya pikir kita perlu berjuang. Kita perlu memikirkan kembali komitmen-komitmen iman yang kita buat. Kita perlu belajar sungguh-sungguh lagi. Pasrahkan seluruh hidup, masa depan ke dalam tangan Allah yang berdaulat untuk bisa mampu melewati peraturan-peraturan yang menjebak iman ini. Saudara bisa mendata sendiri kira-kira apa yang menjebak saudara di dalam konteks kampus saudara atau di dalam konteks kehidupan saudara. Dan itu perjuangan berat yang biasanya dilakukan orang-orang dunia terhadap orang percaya untuk menggoda mereka jatuh di dalam iman mereka kepada Tuhan. Saudara, setelah peraturan ini, saudara, kita melihat dalam ayat yang ke-8, saudara. Pada waktu itu tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja kekallah Tuanku. Tuanku telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai bunyi-bunyian harus sujud menyembah kepada patung itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-menyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan." Saudara lihat sini, perjuangan atau penganiayaan terhadap orang Kristen atau umat percaya, Sadrak, Mesak, dan Abednego di Babel ini juga datang dari rekan-rekan atau saingan mereka. Saudara, saya juga berpikir kemungkinan kenapa sampai orang-orang ini kemudian mendakwa atau menuduh yang demikian. Harusnya mereka mengucap syukur karena nyawa mereka bukankah terselamatkan pada waktu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego berdoa dan meminta Tuhan untuk mengungkapkan mimpi yang tidak dapat mereka ungkapkan kepada Nebukadnezar pada beberapa tahun yang lalu. Tapi justru sebaliknya, saudara, mereka setali 3 uang dengan Nebukadnezar yang kemudian tidak tahu berterima kasih dan kemudian menuduh orang-orang Kristen, Sadrak, Mesak, dan Abednego, orang-orang percaya pada waktu itu. Saudara, kata menuduh di sini saya melihat ini berarti mereka sangat berkesan kuat bahwa mereka bukan menangkap tangan langsung atau melihat yang mata kepala sendiri pada waktu bunyi-bunyian itu dan Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak sujud menyembah. Saudara, kalau mereka melihat langsung maka kata ini akan berbunyi pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim melaporkan orang Yahudi kepada raja, gitu ya. Artinya kalau bersifat laporan maka mereka melihat yang mata kepala sendiri bisa jadi, dan keterangan-keterangan yang mereka sampaikan itu lebih daripada sekadar mengatakan bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego ini tidak mengindahkan. Jadi unsur tuduhan ini sangat berbau politis karena saingan mereka, orang-orang yang bukan penduduk asli Babel itu diberikan kepercayaan oleh Nebukadnezar untuk menjadi kepala wilayah di dalam pemerintahan Babel. Nah saudara, lebih jauh kalau kita melihat, kalau tuduhan mereka itu betul-betul berdasarkan fakta, maka tentunya mereka akan menyebutkan waktu kapan mereka tidak menyembah dan tempat di mana Sadrak, Mesak, Abednego ini tidak menyembah pada waktu bunyi-bunyian itu dari instrumen musik itu. Kenapa saudara? Kalau mereka sungguh-sungguh mau menjatuhkan atau mau menghancurkan, membinasakan Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, tentu ada data yang lebih akurat sehingga mampu terus membuat raja ini naik pitam secepatnya. Jadi kalau begitu, apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi yaitu mereka sebenarnya sedang berasumsi kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego itu pasti tidak akan menyembah patung raja. Kenapa? Karena mereka kenal Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah orang-orang yang sangat setia kepada Allah yang disembahnya. Sadrak, Mesak, dan Abednego ini mempunyai penghayatan iman yang kokoh terhadap Allah semata-mata. Mereka tetap percaya kepada Allah walaupun ada Allah-Allah lain di sekitar mereka. Walaupun ancaman itu mengancam nyawa mereka. Saudara, ini bisa kita bandingkan saudara dengan Daniel 6 ayat 6. Daniel 6 ayat pasal 6 ayat 6 dikatakan, "Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya." Saudara, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Jadi dengan kata lain kita melihat bahwa kehidupan yang saleh, kehidupan ibadah yang baik,
yang wujud nyata iman yang kokoh kepada Allah yang berdaulat itu terus dipegang oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi mereka tidak mempunyai dakwaan yang lain, celah untuk mendakwa Sadrak dan Mesak dan Abednego selain mendakwa kepada iman percaya mereka, kesetiaan mereka kepada Allah yang berdaulat. Ini asumsi mereka. Walaupun kita memahami bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego itu tidak mungkin menyembah, tetapi mereka tidak mendapati secara langsung melihat. Karena itu mereka menuduh dengan data yang kurang lengkap pada waktu itu. Hanya berdasarkan asumsi. Dan kalau kita lihat asumsi ini, maka kita bisa meyakini bahwa ternyata Sadrak, Mesak, dan Abednego itu di satu sisi mereka dituduh, tapi di satu sisi tuduhan itu sekaligus merupakan pengakuan dari orang-orang kafir ini bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego mempunyai kehidupan iman yang sangat baik, yang kokoh dan tidak mungkin digoyahkan walaupun ancaman nyawa itu datang pada mereka. Kita lihat di sini. Jadi mereka yakin seyakin-yakinnya pasti Sadrak, Mesak, dan Abednego akan terjebak. Karena kesalahan mereka cuma satu, menyembah pada Allah yang benar. Bukankah ini merupakan kesaksian yang indah pada waktu itu bagi mereka? Tapi dipakai sebagai tuduhan, saudara. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego di sini mereka masih menjadi kepala wilayah. Dengan kata lain, saudara, pada waktu mereka muda, mereka tetap beriman kepada Tuhan. Pada waktu mereka belum mempunyai kedudukan apa-apa, dan setelah mereka mendapat kedudukan yang tinggi, tetap terus setia kepada Allah. Jadi pada waktu mimpi itu dibukakan Allah kepada Nebukadnezar melalui Daniel, maka kemudian Nebukadnezar memberikan mereka kepala wilayah. Dan pada waktu peristiwa ini mereka masih tetap menjadi kepala wilayah. Itu berarti bahwa sejak mereka belum menjadi kepala wilayah, mereka taat sungguh-sungguh kepada Allah. Dan ketika mereka menjadi kepala wilayah, karir mereka meningkat, hidup mereka berhasil, mereka masih tetap kokoh imannya kepada Allah. Saudara, ini luar biasa. Orang yang tetap konsisten di dalam pengakuan dia kepada Allah yang berdaulat. Ada seorang teman yang bercerita, pada waktu dia dari keluarga Kristen, pada waktu malam ibadah tahun baru, dimanapun keluarga Kristen itu mau ibadah, berdoa, mengucap syukur pada pimpinan Allah selama setahun dalam kehidupan mereka. Dan pada waktu mau ibadah, papanya panggil dia, ayo masuk kita ibadah. Karena darah mudanya begitu bergejolak, saudara, teman-temannya sudah siap dengan motor untuk mau pawai keliling kota. Kemudian dia sudah tidak tahan lagi. Papanya, ayo ibadah, dia lawan. Sudahlah, nanti saja, gitu ya. Kemudian dia keluar, ambil jaket, pasang helm, naik motor, keluar. Ugal-ugalan sama teman-teman ikut pawai, saudara. Pada satu titik tertentu dia menabrak seorang pemuda. Anak itu kemudian mati. Saudara, dia begitu takut luar biasa. Orang tua dari pemuda itu merupakan ancaman bagi dia. Wah, bahaya. Penjara. Ketakutan dia akan itu. Kemudian saudara, karena dia dari tradisi Kristen, mungkin dia tahu, pernah mendengar kalau sulit berdoa gitu ya. Kalau sulit berdoa, ya dia berdoa, saudara. Ya Tuhan, waktu dia berdoa, Tuhan tuh maha baik ya. Orang yang tidak peduli pada dia, kemudian waktu sulit datang gitu ya, dia mendengar. Kemudian dalam pergumulan itu, saudara, Tuhan menjawab pergumulan dia. Penjara yang dia pikirkan itu kemudian Tuhan berbelas kasihan kepada hati anak yang menjadi korban, orang tua gitu ya. Itu mengatakan sudahlah, kita urus secara kekeluargaan. Artinya apa? Penjara itu tidak menjadi bagian dia. Dia bebas. Nah kemudian dia bebas, itulah pengucapan syukur dia itu. Dia datang ke persekutuan. Waduh, kalau setiap kali acara persekutuan, saudara, dia main gitar. Ada ruangan kesaksian, siapa yang memberi kesaksian? Dia rapin, ada yang sharing. Oh tidak, saudara, dia maju, nyanyi, main gitar. Sambil nyanyi, pegang gitar sama teman-temannya. Wah, sangat aktif. Luar biasa pertumbuhan rohaninya, saudara. Luar biasa. Jadi badan pengurus persekutuan. Waktu itu saya juga badan pengurus persekutuan, kita sama-sama karena rapat. Dan saya lihat dia ikut KTB bertumbuh dengan baik, saudara. Saudara, nampaknya bertumbuh dengan baik. Tapi kemudian dia tamat dari kampus dia, ya. Kemudian kerja. Waktu kerja, kemudian dapat kesempatan ambil S1 di UNER. Nah waktu itu pesawat masih mahal, kemudian kita naik kapal laut. Waktu saya ada raker ke sini naik, ketemu dia cerita-cerita. Waduh Kak, kami di UNER juga ada persekutuan bagi alumni-alumni kami. Waduh, luar biasa dekat dengan Tuhan. Waduh, Tuhan menolong. Ya saya percaya, saya datang ke UNER untuk lanjutkan S1 saya ini pun atas tuntunan Tuhan. Waduh, masih rohani, saudara. Hari itu kita yang melayani itu rasa, aduh syukur ya gitu ya.
Kalau anak KTB saudara lama tidak jumpa atau orang yang aktif dicerita, Kak hebat ya, luar biasa kasih Tuhan. Kita juga kebanggaan kita, ya luar biasa, menyenangkan. Saudara. Tapi setelah diselesai S1 dan pulang kerja mendapat posisi di tempatnya. Saudara. Waktu mendapatkan posisi berhasil saudara. Kemudian mulai ada perubahan hidup yang luar biasa. Dari tidak biasa judi menjadi penjudi saudara. Tiap hari kalau ada jam kosong itu main judi saudara. Persekutuan alumni diajak untuk datang tidak pernah datang. Judi terus gitu ya. Seakan-akan dia berkata bahwa judi adalah gembalaku yang baik. Takkan kekurangan aku gitu ya. Seakan-akan demikian saudara. Karena judi terus, ada waktu kosong main judi, ada waktu kosong main judi saudara. Sampai demikian. Sampai tidak ada lagi warna persekutuan yang ada pada dia. Suatu saat ada alumni yang minta dia untuk kemudian mencari sesama rekan dia atau adik-adik angkatan dia yang mau untuk dipekerjakan pada suatu pekerjaan baru yang alumni itu siapkan. Saudara, yang dia cari saudara, bukan cari Sadrak, Mesak, dan Abednego saudara. Bukan orang-orang beriman. Dia cari orang yang tidak sama sekali pernah bergereja. Gitu ya. Tidak sama sekali pernah bergereja. Kemudian alumni ini berpikir bahwa dia dulunya masih baik dan sekarang masih baik. Kemudian pasti yang dilihat namanya itu ternyata dia bukanlah orang persekutuan, hasil hunting dari si alumni ini yang berhasil tadi. Hasil pencarian dari alumni yang tidak kemudian mengalami perubahan ini. Saudara, yang ingin saya mengatakan di sini bahwa ternyata pada waktu orang itu sulit saudara, itu kemudian dia mudah sekali untuk kemudian bertahan mengharap Allah berdaulat, berperkara dalam hidup dia dan meloloskan dia dari segala masalah. Tetapi kemudian pada waktu keberhasilan Allah meloloskan dan memberkati dia hari demi hari sampai dia sukses dalam kuliah, dalam kerja, lupa saudara. Dan saya pikir tantangan iman yang paling berat, yang sangat membuat orang lebih mudah untuk menyangkali Tuhan, itu bukan saja pada waktu penderitaan, tapi pada saat orang itu berhasil. Karena sangat jarang kita kemudian melihat bahwa orang yang bersungguh-sungguh itu dalam penderitaan itu persentasinya lebih banyak yang murtad daripada orang yang berhasil saudara. Ada begitu banyak orang yang di dalam penderitaan itu bisa bertahan sungguh-sungguh karena iman dia kepada Tuhan, tetapi pada waktu dia berhasil gitu ya. Kalau presentasinya kalau kita mau meneliti, maka sangat sedikit alumni yang berhasil kemudian masih tetap setia kepada Tuhan. Pada waktu mahasiswa, pada waktu seorang mengikuti KTB, baru buku MHB mungkin masih merasakan keindahannya Tuhan, dedikasi sungguh Tuhan selain kau tiada yang lain. Forever I love, forever I stand. Wah, luar biasa, menggugah saudara. Kakak KTB-nya bilang, lihat anak KTB saya itu. Siapa dulu kakak? Kita bangga. Tapi saudara nanti, apakah kita masih bilang, siapa dulu kakak KTB? Kemudian kita melihat hidupnya demikian. Iya ya, dulu saya pimpin dia ya. Tapi kok ya berubah ya gitu ya. Saudara, sangat sulit kita saudara. Sekarang saya izinkan saya bertanya. Saudara-saudara yang sudah semester atas pada waktu dibina, waktu awal, waktu kenal Allah mula-mula. Adakah hidupmu masih tetap setia kepada Allah walaupun ada tantangan datang kepada saudara? Waktu engkau belum berhasil, waktu semester 1 belum tahu apa-apa. Apakah doamu yang semalam suntuk itu sampai suntuk-suntukan gitu ya? Karena persoalan begitu berat itu. Masih engkau pertahankan kehidupan doa sebagai wujud nyata iman bergantung kepada Tuhan. Pada waktu naik semester demi semester, berkat Tuhan demi berkat Tuhan hadir dalam hidup saudara. Saudara, ini perlu kita pikir baik-baik saudara. Supaya kita tidak mengalami, supaya kita bisa mencontohi kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di dalam kondisi posisi yang rendah ya. Masih tetap setia. Waktu naik karir tetap setia. Kemarin di pembukaan Pak Yahya mengatakan bahwa dulu begitu banyak alumni. Pak Yahya bicara seperti saya bahwa banyak alumni yang buat komitmen itu, setia pada Tuhan. Tapi banyak mahasiswa, tapi setelah alumni itu mulai berubah. Saudara. Maka benar sangat sulit mempertahankan kehidupan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan tatkala keberhasilan itu datang. Waktu berhasil pun dekat dengan Tuhan. Tetap setia. Saudara, mari kita lihat selanjutnya di dalam pasal yang ayat yang ke-13 sampai 19. Ini saya mengambil poin kecil, siap mati bagi Allah. Saudara, waktu raja mendengar bahwa waktu Sadrak, Mesak, Abednego ini tidak menyembahnya dari tuduhan itu, tuduhan para kasdim itu, kemudian raja memanggil
Gitu ya. Dalam 13 dikatakan sesudah Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Seandainya kami tidak kedapatan pun tuduhan itu salah pun, tapi kami tidak mungkin akan menyembah dewa Tuhanku. Kami siap apapun konsekuensinya, siap mati. Ini luar biasa, saudara. Kalau kita baca pada zaman ini dengan konteks zaman ini, maka kita akan begitu terpukau luar biasa. Ada orang-orang yang luar biasa siap mati bagi iman dia kepada Tuhan. Kadang orang siap mati itu karena tidak ada kesempatan. Sudah kesudut, ya tikamlah sudah, gitu ya. Mati. Tapi ini ada kesempatan, saudara. Sekarang, gitu. Ini ada peluang untuk bisa, ya mohon belas kasihan. Tapi tidak ada gunanya. Karena ini orang yang siap mati bagi Tuhan demi iman dia kepada Allah yang berdaulat. Lebih baik mati daripada menyakiti hati Tuhan dengan menyembah berhala. Saudara, tidak ada gunanya memberi jawab kepada Tuanku. Peluang itu ditolak karena kesiapan untuk bukan hanya menderita, tapi mati bagi Allah. Saudara, nyawa itu sangat berharga dalam hidup manusia. Kalau tanya orang yang paling kaya sekalipun ya, kalau dia sakit, saudara, sudah mau mati pun mungkin dioperasi, kalau Indonesia kurang pas itu ke Singapura. Dari Singapura kalau kurang kuat peralatannya ke Amerika. Kalau kurang kuat ke Amerika mungkin pindah ke Kupang, gitu ya. Gitu. Cari okkultisme misalnya. Upaya-upaya itu dipakai supaya untuk mempertahankan nyawa. Karena nyawa itu sangat penting. Harta benda boleh ludes habis, nyawa yang penting tetap ada. Saya tidak tahu saudara menganggap harta benda yang penting, lebih baik mati daripada harta benda ludes. Tapi yang normal selalu lebih baik harta benda ludes daripada nyawa melayang. Itu berarti apa? Pengakuan manusia ini melihat bahwa hidup itu sangat penting. Tetapi hidup yang sangat penting ini, nyawa yang sangat penting ini, itu dipersembahkan bagi Allah. Untuk apa hidup kalau akhirnya menyangkali Allah? Untuk apa hidup akhirnya selama seumur hidup menyakiti Allah terus menerus? Itu komitmen siap mati dari Sadrak dan Mesak Abednego. Saudara, tantangan kita pada zaman ini, saudara, ini bukan terlalu ngeri kalau kita bilang siap serahkan nyawa. Terlalu ngeri kalau kita diperhadapkan dengan tantangan nyawa melayang. Sudahlah kita ngomongnya lebih ringan. Terlalu keras kak kalau diminta tuntut nyawa. Saya ingin bertanya, saudara, saya kok kurang percaya gitu kalau orang komitmen nyawanya melayang gitu zaman ini. Karena seringkali dalam pelayanan, saudara, pada waktu orang itu hanya baru tersinggung saja gitu ya. Baru dibilang, pendapatmu ngawur gitu ya. Wah, pendapatmu seperti orang tidak pernah belajar. Tersinggung. Kemudian seumur hidupku tidak lagi kuhadiri KTB itu gitu ya. Baru tersinggung, belum dilecehkan, apalagi difitnah. Masa saya datang ke persekutuan, motivasi saya mulia, tidak ada pikir mau cari siapa-siapa di situ. Dibilangnya motivasi menyimpang, cari si A si B. Makanya saya undur, mending cari pelayanan yang lain. Saudara, jangan ke nyawa, baru tersinggung, gitu. Baru merasa dilecehkan, belum difitnah sudah demikian. Apalagi ditegur oleh kakak KTB, lu jawab terlalu banyak, diam sedikit, berikan orang lain yang jawab. Nah lu bingung lagi. Kakak KTB ini waktu saya mau aktif menjawab karena persiapan saya baik, saya mau menjawab, dibatas-batasi. Gitu. Masa kasih yang pendiam-pendiam jawab? Gitu, tersinggung. Sudahlah saya tidak datang KTB, toh pendapat saya tidak mau didengar. Waduh, gini mau komitmen, mau mati gitu ya, bagi Tuhan. Saudara itu, saudara, baru persoalan psikis, mental, disinggung, harga diri gitu ya. Apalagi saudara,
Kadang-kadang kalau kita lihat ada orang baru capek sedikit ya, baru berkeringat sedikit, wah udah capek nih. Tidur larut sedikit karena pelayanan, waduh capek, aduh ada tugas banyak. Tinggal akan telepon, kak pilek nih kak, bisa KTB diundur. Gitu. Karena kakak KTB-nya baik, iyalah boleh gitu, undur. Sebentar anak KTB yang lain, aduh kak ini nih mama minta diantar, boleh kan diundur? Boleh gitu ya. Hanya KTB itu diundur-undur terus. Pelajaran jaminan itu bisa 2 tahun. Gitu. Saudara baru capek sedikit saudara. Baru lelah sedikit. Baru kena pilek sedikit saudara. Sudah mulai berubah setia. Itu belum tantangan yang besar. Belum lagi apabila mau jalan datang KTB lihat mendung. Waduh, kok mendung kok di sana ya? Coba dia agak ke depan. Rumah kakak KTB yang di sana. Itu. Kemudian melihat saudara. Cari-cari kesempatan. Aduh, mendung nih. Tuhan, kalau langit ini cerah, saya datang KTB. Kalau langit ini tetap makan lebih parah, oh alamatnya, pasti jawabannya. Tuhan, mengertilah. Saudara, baru tantangan alam yang sedikit kita undur, saudara. Bukankah seringkali itu terjadi, saudara? Adik-adik KTB demikian. Waktu kita jadi adik-adik KTB pun demikian terhadap kakak KTB. Pulang kuliah capek, lapar, belum makan kak. Gitu ya, singgah sedikit. Gitu. Makan, lupa jadwal. Saudara, tapi saya yakin saudara. Kalau kita menghayati, siap mati demi Kristus. Maka alasan tersinggung, alasan sakit, alasan gangguan alam itu pun tidak masalah. Kalau orang mau mati bagi Kristus. Maka apabila anak KTB itu mempunyai komitmen Tuhan. Selain kematian yang terlalu berat itu, maka yang lain tidak ada yang berat. Saya mau bertumbuh demi iman saya kepada Dikau. Saya yakin orang-orang demikian bisa bertumbuh dengan sangat baik. Dan apabila ada kakak KTB-nya yang juga komitmen yang sama. Selain kesulitan-kesulitan, tantangan kematian itu Tuhan. Kalaupun harus mati, saya siap. Maka KTB itu bisa bertumbuh dengan cepat. Secara kualitas maupun secara kuantitas. Kalau tidak hanya mimpi. Kalau kasus-kasus kecil itu jadi tantangan terhadap iman. Saudara, kita mengevaluasi diri kita sekarang. Sejauh mana kita mampu bertahan terhadap harga diri kita yang disinggung. Terhadap penyakit, terhadap kelelahan fisik dan terhadap alam. Pada waktu itu datang. Mengganggu kita untuk kemudian tidak setia kepada Tuhan. Sadrak, Mesak dan Abednego siap mati. Saudara, mari kita melihat selanjutnya pada pembacaan kita. Pada waktu mereka siap mati ini, saudara. Mereka mengatakan demikian. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan, dalam ayat 17. Sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, ini jawaban yang sangat berani dan lantang kepada raja yang begitu arogan. Tiada dewa manakah yang dapat melepaskan kalian. Saya pikir ini sangat menyinggung komitmen rohani dari Sadrak, Mesak dan Abednego. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Saudara, ini bukan berarti mereka meragukan bahwa Tuhan tidak sanggup melepaskan. Sehingga ada orang mengatakan ini berarti kontradiksi. Selama ini mereka beriman, tapi ketika statement mereka kok statement orang yang tidak beriman, tidak yakin Tuhan mampu melakukan. Ada yang berpendapat demikian, saudara. Tetapi saudara, kalau kita melihat bahwa sebenarnya pendapat ini dimaksudkan untuk dari Sadrak, Mesak, Abednego untuk menyatakan sebenarnya bukti iman pada mereka yang bergantung sungguh kepada kehendak Allah, kedaulatan Allah yang menjaga hidup mereka. Jadi bukan ada pemaksaan iman karena pengetahuan mereka bahwa Allah mampu menyelamatkan. Tapi waktu mereka mengetahui Allah itu pasti mampu, tetapi penaklukan kehendak diri di dalam kehendak Allah dan biarlah kehendak Allah yang nyata. Jadi ini menunjukkan betapa mereka adalah orang-orang yang beriman, yang bergantung sungguh kepada Allah. Bukan sebaliknya, saudara. Saudara, jawaban Sadrak, Mesak, Abednego ini untuk tetap bergantung pada kedaulatan kehendak Allah ini. Bukankah juga, saudara, kita temukan di dalam doa Tuhan Yesus. Pada waktu pergumulan di Taman Getsemani yang begitu berat itu, Yesus berkata,
Ya Allahku, jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Saudara, Yesus itu apakah tidak beriman, saudara? Tapi seluruh hidup dia pasrahkan untuk menjalankan visi dan misi Allah penyelamatan bagi umat yang tidak percaya kepada Bapa. Itu sebabnya dia di dalam kondisi yang menderita sekalipun, dia tetap taat kepada Allah, terhadap kehendak Allah di dalam hidup dia. Itu sebabnya dia bilang, jikalau mungkin cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Saudara, ini pengakuan iman yang sungguh. Bukan hanya dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, tapi sama seperti Tuhan Yesus yang tetap taat kepada kehendak Bapa. Saudara, dan ketaatan Kristus itulah yang membuat kita kemudian dipanggil sebagai anak-anak Allah, umat tebusan Allah. Dan karena penebusan itulah, ketaatan dia kepada kehendak Bapa itulah, maka sekarang ini kita boleh ada di tempat ini. Kemudian dia memanggil kita sebagai pekerja-pekerjanya. Kemudian untuk melayani dia. Dan sekarang kita diperlengkapi di sini. Saudara lihat, ketaatan Kristus yang merelakan nyawanya untuk saudara dan saya. Saudara, seharusnya kita pun adalah orang-orang yang melayani. Yang mempunyai iman yang sungguh kepada Allah. Yang siap mau mati. Walaupun nyawa itu terancam demi pelayanan kita. Saudara, kalau pelayanan kita ini dihayati oleh kasih Kristus yang mati meregang nyawa di kayu salib itu, maka saya yakin bahwa sekalipun tantangan itu berat dan mau menyelapkan, tantangan itu berat dan siap untuk melenyapkan nyawa kita, kita tetap setia. Karena penebus kita mau mati bagi saudara dan saya. Saudara, mari kita melihat pada karya Kristus yang mau mati, taat pada kehendak Bapa demi saudara dan saya. Kiranya kasih Kristus itu menginspirasikan kita untuk kemudian bilang, Tuhan, kematian-Mu itu sungguh berharga bagiku. Karena itu tidak ada satupun pengorbanan yang terlalu berat yang tidak bisa saya tangani. Karena Kristus sudah mati bagi saya siap juga memati bagi pelayanan-Mu. Oh saudara, saya bayangkan ada sekitar 280-an orang di sini. Kalau kita kembali merenungkan kematian Kristus bagi kita. Dan kita pulang dan semangat pengorbanan Kristus, ketaatan dia pada kehendak Bapa itu memberi semangat pada kita. Maka pelayanan kita ada pelayanan yang berhasil di mata orang tidak percaya maupun di mata Tuhan. Apa yang menginspirasikan kita di dalam melayani? Organisasi kah? Nama besar perkantas kah? Kelompok sepermainan di dalam KTB kah? Atau kasih Kristus? Kematian Kristus. Saudara boleh refleksikan bagaimana pelayanan saudara selama ini di mata Tuhan. Saudara, kemudian mari kita lanjutkan dalam ayat yang ke-19 dan 23. Hukuman dijatuhkan. Tadi mereka siap mati, kemudian hukuman sekarang dijatuhkan oleh Nebukadnezar. Saudara, ayat 19, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkan untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatnya ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena tita raja itu keras, dipanaskannya perapian itu dengan luar biasa. Sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Saudara, apa maksud gitu perintah ini? Ikat mereka, cari tentara yang terkuat. Beberapa tentara kekuatan ikat mereka. Sekaligus pada waktu itu dengan pakaian mereka, semua topi mereka diikat luar biasa. Api bara itu dipanaskan 7 kali. Saudara, ini menunjukkan bahwa betapa kejamnya Nebukadnezar itu. Dan juga menunjukkan bahwa betapa beratnya, ganasnya hukuman itu. Sehingga tidak ada satupun makhluk hidup yang bisa lolos dari penghukuman itu. Berarti apa?
Kalau kita pun hadir di sana, kita akan percaya tidak ada satupun yang bisa lolos. Saudara, suasana itu kalau kita hadir di sana, saudara, saya membayangkan suasana yang sangat mengerikan. Tentunya ada begitu banyak orang Kristen yang hadir pada waktu itu, saudara. Mereka menyaksikan, karena biasanya raja-raja waktu menghukum orang yang tidak taat, biasanya itu menghadirkan orang-orang lain sebagai contoh. Kalau tidak taat, nasibmu seperti mereka. Dan begitu banyak halayak ramai hadir di situ, saudara. Menyaksikan Sadrak, Mesak, dan Abednego siap mati, divonis mati. Suasana haru sangat menyedihkan, saudara. Penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan yang setia mengharukan zaman di mana mereka berada. Saudara, apa yang terjadi pada waktu tidak ada lagi pengharapan dari semua manusia pada zaman itu melihat penghukuman itu. Ayat 24, saudara, dikatakan, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja, katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian itu yang menyala-nyala dan berkata, lihat, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Mereka keluar hidup-hidup, saudara. Tadinya semua orang merasa tidak ada yang bisa lolos. Tidak ada yang bisa selamat dari api yang begitu panas. Semua pikiran manusia terbatas memahami Allah yang berdaulat dalam hidup. Tetapi Allah yang kita sembah, yang menentukan mati hidupnya manusia itu, menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara, kita mempunyai Allah yang demikian. Walaupun bagi manusia tidak mungkin, bagi Allah mungkin. Tiada yang mustahil bagi Allah. Puji Allah semesta langit itu, saudara. Pengharapan orang bisa pupus karena penderitaan yang ada, saudara. Tapi janganlah pupus pengharapanmu kepada Allah semesta langit itu. Allah yang disembah, Sadrak, Mesak, Abednego, dia adalah Allah yang kita sembah saat ini, yang berdaulat atas hidup dan mati kita semua, pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Karena itu mari, pada waktu kita siap mati pun, saudara, Allah tahu kok sebenarnya siapakah kita. Oh, dia tidak terlalu kuat kalau dikasih siap mati, saudara. Allah tahu, Allah bisa mengarahkan konteks di mana kita melayani, saudara. Karena itu jangan karena pilek kemudian kita berkata, wah ini bisa mati gara-gara pilek. Gitu ya. Nah, Allah bisa arahkan kok, Allah bisa menyembuhkan kok. Di waktu semua pengharapan manusia itu pupus, Allah mampu berdaulat. Karena dia menentukan mati hidupnya kita. Di dalam pelayanan, kalau mati hidupnya dia tentukan, apalagi kesulitan-kesulitan kecil. Bukankah dia akan menyertai? Adik KTB yang tidak berubah hatinya, saudara. Allah bisa mengubah itu. Tapi bisa jadi Allah mendidik kita untuk bertahan. Ini adalah ujian bagi kita. Karena itu bagi yang baru mau memimpin KTB, saudara, jangan pernah takut. Kita sedang menjalankan visi dan misi Allah yang begitu besar itu di dalam hidup kita kepada orang lain. Karena itu mungkin bisa ada kecemasan, kekhawatiran. Tapi Allah yang berdaulat itu menyertai. Semua orang yang pernah melayani pun khawatir, cemas. Gitu. Manusia. Saya baru awal saya di sini cemas, khawatir, saudara. Di hadapan saudara yang begini banyak yang sudah belajar PA, KTB, hermeneutik, homiletik gitu. Apalagi di hadapan beliau ini. Di hadapan staf-staf senior, saudara. Semua kita grogi, semua kita cemas. Sampai-sampai ide itu gak keluar-keluar gitu. Rencana mau ngomong ini kok kaku gitu loh. Kecemasan, ketakutan. Sampai tujuan panitia tidak tercapai. Gitu. Kadang-kadang begitu, saudara. Tantangan kita berbeda. Yang baru memimpin KTB juga gitu ya. Yang baru mau naik di ini, mimbar ini. Juga begitu, saudara. Tapi Tuhan menyertai, saudara. Tuhan memimpin dengan keyakinan yang sungguh. Allah yang berdaulat itu, kalau dia bisa menyelamatkan hidup kita yang sangat berharga itu, dia mampu menyertai kita di dalam kesulitan-kesulitan yang ada. Saudara, mari kita lihat kemudian respons berikutnya dari Nebukadnezar ini. Pada ayat 24 tadi, penyertaan Tuhan di dalam Allah yang berdaulat kepada umatnya dengan menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kemudian kita melihat bagian yang terakhir. Di sini, saudara, kemudian Nebukadnezar berkata, ayat 28, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya
dan telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Saudara lihat di sini, raja yang tadi terimpresi kembali, saudara, saya pikir terimpresi kembali pada waktu melihat Allah yang dahsyat di dalam pengalaman kehidupan orang percaya. Allah yang menyertai umat percaya di dalam penderitaan itu. Dia kembali mengungkapkan kekaguman dia kepada Allah. Terpujilah Allah, Sadrak, Mesak dan Abednego. Saudara, kemudian kalau kita lihat dari kata, selain terpujilah, yang telah menaruh percaya. Dia katakan yang telah menaruh percaya kepadanya. Pertama, yang kedua dia yang melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun. Saudara, dari kata-kata yang saya sudah sebut tadi ini menunjukkan bahwa Nebukadnezar bukan hanya terkagum kepada karya Allah saja, tetapi kepada ketabahan daripada orang-orang ini yang siap mati bagi Allah. Dengan kata lain, saudara, kesaksian hidup dari Sadrak dan Mesak dan Abednego ini mampu mengubah raja yang begitu jahat, yang statusnya lebih tinggi daripada mereka. Raja yang berkuasa itu kemudian memuji Allah, Sadrak, Mesak dan Abednego, karena ketabahan mereka menghadapi tantangan itu, kesiapsediaan mereka untuk hilang nyawanya demi iman mereka. Saudara, yang mau kita lihat di sini itu sangat sulit, saudara. Kemudian biasanya orang yang kedudukannya di atas atau yang tinggi itu mau mendengar perkataan orang yang di bawah. Pada waktu awal-awal bukankah Sadrak, Mesak dan Abednego sudah berkata, kami tidak akan menyembah engkau karena Allah kita Allah yang berdaulat. Kira-kira demikian, saudara, yang diucapkannya. Harusnya raja itu sudah mendengar dan harusnya itu bisa introspeksi. Kan bukankah dia mempunyai pengalaman-pengalaman bersama Allah? Tapi dia tidak dengar pada waktu itu, saudara. Hukuman dijatuhkan. Dan kini waktu dia melihat bahwa ternyata Sadrak dan Mesak Abednego itu siap rela menderita dan mati, baru dia percaya. Dengan kata lain, saudara, orang yang kedudukan tinggi itu tidak mungkin atau sangat berat apabila mendengarkan kita mengadakan PI kepada mereka. Berkata-kata yang mulia, berkata-kata firman Tuhan kepada mereka. Tetapi mereka lebih akan diyakinkan di dalam kesaksian hidup kita. Pada waktu mereka menyaksikan ada kehidupan anak-anak Tuhan yang rela menderita, tapi hanya Tuhan menolong. Kemudian mereka bertobat. Saudara, seorang anak KTB saya berkata, Kak, bagaimana mungkin saya hidup di tengah-tengah keluarga yang demikian. Mama saya itu seorang yang berpendidikan, tapi setiap kali dia ngomong, ada sedikit selentingan kelakar, dia mulai, orang Kupang bilang bamaki, orang Jawa bilang miso, gitu ya. Benar ya, miso ya. Itu kata-kata makian keluar gitu. Pokoknya yang di kebun binatang itu keluar, gitu ya. Makian-makian itu keluar. Dan dia yang baru bertumbuh di dalam KTB, bagaimana dia bisa bertahan hidup di dalam keluarga yang setiap kali bukan dikotbahkan tapi dimaki. Dan di tengah-tengah keluarga dia, kakak-kakaknya itu karena belum bertobat, seenaknya, sekara PDW, gitu ya. Dan enak aja berkelakuan, dan dia yang mau menunjukkan iman dia, itu dia harus kerja, gitu. Cuci piring, siram bunga, gitu. Semua pekerjaan rumah tangga yang orang tuanya kasih, itu dia lakukan. Tapi setiap hari, dari pagi, saudara, mamanya bangun, itu bukan, ya Allah, engkaulah Allahku, aku mau, gitu ya. Bukan begitu, saudara. Makian terus yang keluar. Papanya memang seorang yang takut Tuhan. Baca Alkitab sungguh-sungguh tiap pagi. Merenungkan kedalaman gitu ya. Kayaknya serius sekali gitu. Tapi hanya tahu gitu, penerapannya nol gitu. Papanya tidak bisa membimbing ibunya, mamanya ini. Jadi enak aja maki. Sampai satu saat dia bilang, papa ini baca Alkitab terus, tapi tidak pernah mengontrol mama. Tapi dia ngomong jauh-jauh, saudara. Kalau mau dapat hadiah gratis pagi-pagi, mungkin dia berani untuk hadapi dekat-dekat sama papanya. Saudara, tapi sulit. Setiap kali dia ngomong gitu, papanya juga, dia merasa bahwa tidak ada efeknya sama sekali. Kemudian suatu saat di dalam pergumulan tekanan itu dia berkata, dan saya dengar dia berkata,
Saya mau berhenti dari KTB. Saya mau undur gitu, dari KTB. Saudara, satu hari dia ambil kesempatan lagi kemudian bicara pada saya. Sebenarnya memang sulit untuk kemudian engkau bisa mengubah papamu dengan nasihat-nasihat, dengan kata-kata yang mungkin agak kesal dan sindir-sindir gitu ya. Tapi mungkin dengan sikap hidupmu itu bisa mengubah. Walaupun bukan berarti proklamasi Injil, kata-kata yang benar itu tidak kamu ucapkan. Itu perlu. Tapi jangan berharap terlalu berat, terlalu banyak. Karena bisa frustrasi ketika engkau berbicara pada orang yang punya kedudukan di atas untuk mau mendengar kamu. Karena mereka jauh lebih bisa digoyahkan taatan mereka itu menjadi taat dengan sikap hidup, kesaksian hidup. Engkau, Sadrak, Mesak, dan Abednego mau menderita itu menjadi kesaksian bagi Nebukadnezar, sehingga nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Saudara-saudara, kita pun demikian di dalam relasi dengan sesama. Kadang-kadang kita tidak sempat mengutarakan, memberi masukan, jangankan kritikan, masukan pun sulit kepada orang-orang atau kepada kakak KTB kita mungkin. Ya mungkin bisa jadi kakak KTB ini menghambat, bisa jadi. Kalau kita melihat kakak KTB-nya pacaran sembarangan gitu ya. Kita melihat, wah di depan kita dia mengatakan pacaran ya. Saya aja seumur hidup pacaran itu tidak pernah pegang tangan dia. Mungkin terkesan rohani ya di depan gitu. Tapi pada waktu kita mendapati ya. Pada waktu kita mendapati kakak KTB kita atau senior kita yang kemudian melakukan yang bagi kita itu mengganggu iman kita dan melanggar atau menghancurkan semua nasihat dia. Sangat sulit bukan? Sangat sulit. Kita boleh berkata dengan harapan dia cepat berubah, saudara. Tapi memang sulit untuk dia berubah. Kadang-kadang kita bilang, kita sharing pada orang-orang yang doa saja. Doa saja. Sudah doa bertahun-tahun untuk kakak KTB. Tapi tidak ada perubahan. Saudara, bukan masih banyak contoh yang lain apabila kita mau berharap orang itu berubah yang berada di posisi yang atas. Sangat sulit terjadi perubahan. Selain perubahan itu, kita tunjukkan dulu dari hidup kita. Dan senior-senior atau orang yang lebih berkuasa, yang superior itu akan diharukan oleh perbuatan iman kita ketika mereka lihat. Seperti Nebukadnezar. Bukan berarti kakak KTB kita Nebukadnezar. Saudara, kita melihat di sini, saudara, bahwa penganiayaan itu boleh ada, bahwa penderitaan itu boleh ada dalam pelayanan. Tapi jangan lupa ada Allah yang berdaulat yang menyertai. Saudara, awal-awal saya mengatakan bahwa sepanjang hari ini sepanjang camp ini kita akan berbicara tentang God's the sovereign over the nation. The sovereign God over the nation. Allah yang berdaulat atas bangsa-bangsa. Kiranya kita tidak bosan-bosan mendengar Allah yang berdaulat, Allah yang berdaulat. Kalau itu hanya sekadar di dalam pemikiran kita saja, ya Allah yang berdaulat. Tapi kita kemudian menjauhkan setiap persoalan-persoalan hidup yang diizinkan Allah untuk kita mampu menyaksikan Allah yang berdaulat itu, maka rugi besar. Karena mungkin kita akan beriman setia di dalam pemahaman kita, tetapi di dalam pelaksanaannya, di dalam pengalaman bersama dengan Tuhan, kita kedapatan tidak setia. Sadrak, Mesak, Abednego itu mempunyai pemahaman yang kuat tentang Allah yang berdaulat, sekaligus mempunyai kehidupan iman yang begitu indah karena pengakuan mereka kepada Allah yang berdaulat itu.